Shalom Alehem Besem Yesua Hamasya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan. Kita mau berbicara tentang 5 berkat bagi orang yang jujur. Bapak Ibu, kejujuran hari-hari ini terancam bahkan terdesak oleh kondisi di mana orang hampir tidak percaya lagi bahwa kejujuran bisa membawa orang kepada kesuksesan dan keberhasilan. Mereka berkata bahwa untuk mendapatkan yang haram saja sudah susah, apalagi dengan cara yang jujur. Hal ini tentu sangat miris Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu tahu bahwa ketika kita bekerja atau berusaha, kita yakin bahwa kejujuran adalah modal untuk kita sukses dan diberkati Tuhan. Dalam Mika 7 ayat 2 dikatakan demikian, orang yang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Jadi kondisi bangsa Israel pada saat itu sangat susah atau sulit mencari orang yang jujur dan benar. Mereka lebih suka melakukan hal ketidakjujuran atau kekejian di mata Allah. Bahkan di ayat keempat dikatakan, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Luar biasa, bahkan orang yang jujur sekalipun dikatakan itu seperti pagar duri. Artinya apa? Orang yang jujur itu tidak disukai Bapak Ibu pada saat itu. Tetapi kita mau belajar kepada Mika bahwa Mika yakin dan percaya bahwa kejujuran itu tetap penting dan kejujuran itu tetap membuat dia bisa berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dalam Mika 7 ayat yang 7 dikatakan bahwa tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita mau belajar apa 5 berkat yang ada bagi orang yang jujur. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Dalam Amsal 3 ayat 32 dikatakan bahwa karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi jelas di Amsal ini bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Tuhan suka dengan orang yang jujur karena sifat Tuhan sendiri adalah benar dan selalu berlaku jujur. Dan Tuhan sangat membenci orang yang tidak jujur, bahkan dikatakan kekejian bagi Tuhan bagi orang yang tidak jujur. Ini luar biasa bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Lalu berkat yang kedua apa? Dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa orang jujur. Amsal 15 ayat 8-9 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, doa orang jujur dikenannya. Ayat ke-9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jadi jelas bahwa salah satu penghambat doa kita adalah ketidakjujuran. Ya, Tuhan tidak mendengar ya orang yang tidak jujur. Bahkan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Sedangkan orang jujur atau orang benar dikenan Tuhan dan doanya didengar Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa orang jujur doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apa yang ketiga berkat yang diterima oleh orang jujur? Dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang jujur. Dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi jelas orang yang jujur, orang yang berlaku jujur akan melihat keselamatan yang dari Allah. Karenanya jangan takut untuk berlaku jujur, ya, jangan ragu untuk berkata jujur, karena Allah pasti ada di pihak kita, di pihak kita. Ini berkat yang ketiga bagi orang yang jujur Bapak Ibu. Nah, berkat yang keempat dikatakan bahwa dipakai Tuhan dan dibutuhkan sesama. Apakah orang jujur dipakai Tuhan? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu
yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jelas di sini bahwa pada masa itu murid-murid Tuhan Yesus menghadapi, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mengalami komplain. Kenapa? Karena ada pembagian bantuan kepada orang-orang miskin, janda-janda miskin yang tidak adil. Maka murid-murid mengatakan apa? Pilih di antaramu orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, maka kita akan mengangkat mereka. Nah, artinya apa? Bahwa orang baik itu dikenan Tuhan. Orang baik akan dipakai Tuhan. Bahkan sesama akan membutuhkan orang yang baik dan orang jujur. Tuhan akan memakai orang yang baik dan jujur dalam pekerjaannya, dan juga dibutuhkan dalam pekerjaan untuk melayani sesama. Nah, yang terakhir, apa berkat bagi orang yang jujur? Dikatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang jujur. Ini luar biasa. Dalam Amsal 14 ayat 11 dikatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Artinya apa? Orang jujur rumahnya akan berkembang, rumahnya akan diberkati. Orang fasik malah rumahnya akan musnah. Amsal 11 ayat 11 dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi keberadaan orang jujur, keberadaan orang benar, itu membuat kota perekonomiannya maju dan berkembang. Jadi orang jujur itu membawa dampak positif. Orang jujur itu membawa kemajuan bagi kota. Orang jujur akan diberkati oleh Tuhan, dan percayalah bahwa kejujuran masih dan tetap mengalahkan kefasikan atau ketidakjujuran. Luar biasa renungan kali ini Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.